Seminggu telah berlalu, seminggu sudah Widya dan Aldo tinggal di apartemen. Jujur Widya ingin sekali bertemu dengan Fiora, tapi sampai saat ini Ferdi belum mengizinkan. Entah kapan Widya boleh bertemu dengan putrinya itu. Meskipun masalah tengah melanda rumah tangga Widya, hukuman dari William tetap berlangsung hingga batas waktu yang ditentukan, terkecuali untuk Fiora karena tidak tega. Maura juga meminta suaminya untuk mengganti dengan hukuman yang lainnya. Kini hanya Widya, Aldo dan Revan yang masih menjalani hukuman tersebut. Widya dan Aldo nampak sudah lelah dengan hukuman itu. Bagaimana tidak, mereka harus menjadi OG selama 3 bulan, tapi tidak dengan Revan. Laki-laki itu nampak enjoy dengan hukuman yang diberikan oleh William. Justru Revan senang, ia menjadi dekat dengan kakak iparnya itu. 3 anak Widya, hanya Revan yang sifatnya paling beda. William dan Maura juga merasakannya. Revan, tunggu! Widya berlari mengejar putranya ketika baru keluar dari mobil. Ada apa, Ma? Tanya Revan. Mama mau ketemu sama Fiora. Tolong kamu ajak Fiora keluar. Kita ketemu di luar atau kamu ajak adikmu ke apartemen Aldo, jawab Widya. Dengan berbagai cara ia akan membujuk Revan agar mau menuruti keinginannya itu. Maaf, Ma. Mama minta izin sama papa saja, karena Revan tidak akan pernah bisa membantu Mama, kata Revan. Seketika raut wajah Widya berubah. Ia kesal karena Revan tidak bisa diajak kerjasama, padahal sebelumnya Revan sangat mudah untuk diajak kerjasama, tidak seperti sekarang. Revan, Mama hanya ingin bertemu dengan Fiora. Apa itu tidak boleh? Widya menatap putranya dengan tatapan tak percaya. Sifat Revan sama persis dengan sifat Ferdi, ayahnya. Sangat menyebalkan. Bukannya nggak boleh, tapi Fiora sendiri yang tidak mau ketemu sama Mama, ujar Revan. Widya cukup terkejut mendengar hal tersebut. Tidak menyangka jika putrinya justru menghindarinya. Apa gara-gara masalah kemarin saat Widya memaksa Fiora untuk menggugurkan kandungannya, padahal ia melakukan itu demi kebaikan putrinya, karena bayi yang akan dilahirkan nantinya justru menjadi aib untuk keluarga mereka. Ya sudah, Revan masuk dulu. Revan meninggalkan ibunya yang masih berdiri mematung di parkiran. Widya harus memutar otak agar bisa bertemu dengan Fiora. Ini semua gara-gara Mas Ferdi. Pasti dia yang sudah mencuci otak Fiora, gumamnya. Widya sangat yakin kalau Ferdi yang sudah mempengaruhi Fiora agar tidak mau bertemu dengannya. Setelah itu, Widya mengambil handphone miliknya untuk menghubungi suaminya. Cukup lama Widya menunggu hingga akhirnya panggilan terhubung dan diterima. Jika saja saat ini Widya tidak sedang bekerja, mungkin wanita itu akan langsung menemui Ferdi. Mas, kamu ngomong apa saja sama Fiora? Kenapa Fiora tidak mau bertemu denganku? Aku tidak ngomong apa-apa. Kalaupun Fiora tidak mau bertemu sama kamu, mungkin karena Fiora sudah bisa berpikir dewasa, bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi menurut kamu, aku bukan ibu yang baik untuk Fiora? Kalau boleh jujur, iya, kamu bukan ibu yang baik untuk Fiora. Buktinya kamu tega melenyapkan janin yang tidak berdosa. Mas, aku... Sambungan telepon terputus. Widya mengerang frustasi. Ia tidak akan terima jika harus dijauhkan dengan putrinya. Widya akan mencari cara agar Fiora mau ikut dengannya, bukan ikut Ferdi ayahnya. Kembali bekerja. Kenapa malah enak-enakan di sini? Suara William mampu membuat Widya terlonjak kaget. Beruntung handphone miliknya tidak sampai lepas dari tangannya. Gini, saya itu ibu mertua kamu. Widya kesal. Ia menatap William yang kini berdiri di hadapannya itu. Ingin sekali Widya mencakar wajah William. William tersenyum, lalu melipat kedua tangannya di dada. Oh, ibu mertua. Memangnya Maura mau menganggap Anda sebagai ibunya atau ibu sambung? Tidak kan? Jadi saya tidak akan menganggap Anda sebagai ibu mertua. Tolong ambil pesanan ini di restoran yang ada di depan. Setelah itu bagikan ke seluruh karyawan yang ada di kantor ini. Titah William, ia sengaja memesan makan siang untuk seluruh karyawannya.
Baik, Widya mengangguk. Jika bukan karena terpaksa, Widya tidak sudi disuruh-suruh seperti itu. Setelah mengatakan itu, William berlalu dari hadapan Widya. Laki-laki itu melangkah masuk ke dalam mobil, karena siang ini William akan bertemu klien di luar. Hari ini William pulang sampai larut malam. Banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Saat akan menyimpan buku ke dalam lemari, tiba-tiba mata William melihat ada flash disk yang tergeletak begitu saja di dekat buku besar. Karena penasaran, William mengambil flash disk tersebut. Flash disk punya siapa? Kok ada di sini? William bergumam. Laki-laki itu berencana untuk melihat apa isi flash disk tersebut. Tapi William urungkan. Ia melirik jam sudah menunjukkan pukul 11. Karena sudah terlalu malam, William memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Aku lihat di rumah saja. William menyimpan flash disk tersebut di saku jasnya. Setelah itu melangkah keluar untuk segera pulang ke rumah. Apa mungkin flash disk ini berisi bukti siapa dalang dibalik kematian Papa? William bergumam. Banyak dugaan yang muncul di benak William. Tidak butuh waktu lama, William sampai di rumah. Laki-laki itu langsung masuk ke dalam kamarnya. Setibanya di kamar terlihat jika istrinya sudah terlelap. Wajar, William pulang sampai larut malam. Putrinya juga sudah terlelap. Setelah itu William memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. 20 menit kemudian, William sudah selesai mandi dan berpakaian. Saat ini William tengah duduk di sofa dengan laptop ada di pangkuan. Laki-laki itu sangat penasaran dengan isi flash disk yang ia temukan di kantor tadi. Tanpa pikir panjang, William segera memutar isi flash disk tersebut melalui laptop miliknya. Mata William terus menatap layar laptop. Sebuah video tengah berputar. Laki-laki itu terus memperhatikan isi video tersebut. 1 menit, 2 menit, semuanya nampak biasa saja. Di mana ruangan kantor yang terekam hingga 3 menit ke depan, pintu terbuka. Muncul 3 orang laki-laki. William menyipitkan matanya demi memperjelas siapa laki-laki tersebut. Bagaimana dengan tugas yang saya berikan untuk kamu? Tanya seorang lelaki dengan balutan kemeja berwarna biru tua. Sudah saya kerjakan, Tuan. Laki-laki dengan balutan jaket berwarna hitam itu mengangguk. Bagus, untuk bayarannya akan saya transfer nanti, ujarnya. Lelaki itu tersenyum. Usahanya untuk menyingkirkan saingannya telah berhasil. Baik, Tuan, terima kasih. Laki-laki berjaket hitam itu kembali mengangguk. William merasakan sesak di dadanya. Ia tidak menyangka jika 3 laki-laki itu adalah penyebab kematian ayahnya. Lebih parahnya lagi, salah satu di antara mereka adalah keluarganya sendiri, yang masih membuat heran siapa yang merekam mereka. William mengusap wajahnya dengan gusar, lalu ia melirik istrinya yang sudah tertidur lelap. William kembali memutar rekaman itu. Rasanya ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. William tidak percaya jika orang yang sangat ia percaya justru otak dari kematian ayahnya. Berkali-kali William mengusap wajahnya dengan gusar. Sungguh sulit untuk dipercaya jika tidak ada buktinya, tapi yang membuat William merasa bingung, siapa yang merekam mereka, dan anehnya lagi, kenapa flash disk itu baru ditemukan sekarang. Mama kira-kira Mama sudah tahu atau belum? Tapi sepertinya Mama belum tahu. Tapi kalau aku kasih tahu sama Mama, aku takut jantung Mama kambuh lagi. Gumamnya. William benar-benar bingung harus berbuat apa, karena tidak mungkin ia memberitahu ibunya. William khawatir jika nanti jantung ibunya kambuh setelah melihat kebenaran itu. Om, kamu benar-benar biadab. Ternyata kebaikan Om selama ini hanya sandiwara semata demi untuk menutupi kebusukan Om. William menghembuskan nafasnya dengan berat. Tiba-tiba saja sebuah sentuhan di pundak membuat William menoleh. Mas udah pulang, kok belum tidur? Ini sudah malam, kata Maura. Entah kenapa wanita hamil itu tiba-tiba terbangun lalu melihat suaminya sedang duduk di sofa. Itu sebabnya Maura memutuskan untuk bangkit dan menghampiri sang suami. Aku masih ada kerjaan, kamu tidur saja, ujar William dengan nada suara tidak seperti biasanya. Seketika Maura melirik jam yang ada di dinding. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi ini hampir pagi, Mas. Lebih baik aku masih ada kerjaan.
kamu tidur saja. Ingat, kamu sedang hamil, potong William dengan cepat. Seketika Maura terperanjat. Tidak biasanya suaminya bersikap dingin seperti saat ini. Apa gara-gara kerjaan? Tapi biasanya juga tidak seperti itu. Tanpa mengatakan sepatah kata, Maura melangkah menuju ranjang. Wanita hamil itu kembali merebahkan tubuhnya di sana. Maura terus memperhatikan suaminya. Sedetik kemudian William bangkit. Saat suaminya menoleh dengan cepat, Maura memejamkan matanya dan pura-pura tidur. Sedangkan William melangkah keluar kamar. William melangkah menuju ruang kerjanya. Laki-laki itu memilih untuk menyendiri di sana. William kembali memutar rekaman video itu. Ia kembali memperhatikan apa yang dikatakan mereka. Jujur, rasanya William tidak percaya jika Om Pram ternyata terlibat. Dan lebih parahnya lagi, Om Pram adalah otak dari kematian Bram, ayah William. Om Pram, kamu akan mendapat balasan yang setimpal atas kematian Papa. William bergumam. Laki-laki itu mengepalkan kedua tangannya. Ingin rasanya William menghajar mereka, orang yang sudah menyebabkan ayahnya tiada. Rekaman ini bisa menjadi bukti, tapi sepertinya aku membutuhkan bukti yang lain. Video ini terlalu singkat, gumamnya lagi. William harus memutar otak untuk mencari bukti yang lain, dan itu pasti akan sulit karena kejahatan yang Om Pram lakukan sudah terlalu lama. William kembali mengusap wajahnya dengan gusar. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Ray, tapi pasti akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena William sangat yakin sampai saat ini pasti Om Pram terus berusaha untuk merebut milik mendiang ayahnya Bram. Waktu berjalan begitu cepat. Pukul 5:30 pagi William kembali ke kamarnya. Semalam William memilih untuk tidur di ruang kerjanya. Saat kembali ke kamar, ia langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sedangkan Maura terlihat masih sibuk memberikan ASI untuk Shakila. Selesai mandi dan berpakaian, William langsung bersiap untuk berangkat ke kantor. Laki-laki itu akan menemui salah satu orang kepercayaan ibunya, berharap dia bisa membantunya. Ketika hendak memakai jas, William mendengar Maura yang tengah muntah-muntah. Laki-laki itu menghela nafas, lalu melangkah mendekati sang istri. Apa obatnya tidak diminum? William memici tengkuk istrinya, sedangkan Maura hanya menggeleng. Ia memang belum sempat meminum obat pereda mual. Nanti diminum vitamin sama susu, jangan sampai lupa. William memperingati. Mas udah siap? Tidak sarapan dulu? Tadi aku ada urusan penting. Aku akan ke kantor sekarang. Setelah mengatakan itu, William berlalu dari hadapan istrinya. Maura hanya menghela nafas. Suaminya benar-benar berubah. Namun Maura berusaha untuk berpikir positif. Tidak butuh waktu lama, William sudah sampai di kantor. Laki-laki itu langsung menuju ruangan Pak Haris, orang kepercayaan ibunya, Soraya. William sangat berharap semoga Pak Haris bisa membantunya. Selain kepercayaan Soraya, Haris juga termasuk kaki tangan mendiam Bram. Maaf Om mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Om. William melangkah mendekati meja Haris. Laki-laki parubaya itu tersenyum, lalu meminta William untuk duduk. Ada apa? Ada yang bisa Om bantu? Tanya Haris. Ada rasa penasaran karena tidak biasanya William datang ke rumahnya. Ada yang ingin saya tunjukkan, ini tentang kematian Papa, kata William. Mendengar itu Haris hanya mengangguk. Setelah itu William mengambil flash disk serta laptop miliknya. William akan memperlihatkan rekaman video tersebut. Haris nampak serius menatap layar laptop di mana rekaman video itu sedang berputar. Sedetik kemudian Haris terkejut setelah melihat rekaman tersebut. Dari mana kamu dapat rekaman ini? Tanya Haris. Kemarin ada di lemari Om. Saya memang jarang membuka lemari itu, jawab William. Haris yang mendengar itu hanya mengangguk. Om tidak menyangka kalau Pak Pram ternyata terlibat, kata Haris. Setelah melihat rekaman itu, Haris tiba-tiba teringat akan saham yang ada di perusahaan milik Pram. Tapi rekaman ini tidak akan cukup untuk menyeret mereka ke jalur hukum. Kita harus mencari bukti yang lainnya, ujar Haris. William yang mendengar hanya mengangguk. Memang itu yang sedang ia pikirkan saat ini.
Iya kita memang butuh bukti yang lain dan itu sedang saya upayakan, saud William. Oh ya, saya minta tolong rahasiakan ini dari Mama. Saya takut nanti jantung Mama kambuh kalau tahu ternyata Om Pram ikut terlibat, ujar William. Kemudian saat ini William benar-benar tidak bisa berpikir dengan tenang, khawatir jika sampai ibunya tahu pasti akan sangat kecewa. Kamu tidak perlu khawatir. Om tidak akan menceritakan masalah ini kepada mama kamu, saud Haris. Tapi ada yang perlu kamu ketahui. Haris menatap laki-laki yang ada di hadapannya itu. Apa itu tanya William yang merasa penasaran. Mendiang papamu pernah menanamkan saham di perusahaan Pak Pram. Apa kamu tahu tentang masalah ini? Tanya Haris. Ia masih ingat akan hal itu dan yang menjadi pertanyaan, apakah saham itu masih ada atau sudah balik nama, mengingat Pram yang begitu serakah hingga tega melenyapkan kakaknya sendiri. Saya tidak tahu Om, Mama juga tidak pernah cerita apa-apa, jawab William, karena memang ia tidak tahu tentang saham yang ditanam di perusahaan milik Om Pram. Kalau begitu, kamu cabut saja sahamnya. Saham itu milik papamu karena kamu anaknya, kamu yang lebih berhak, kata Haris. Tanpa saham itu, perusahaan milik Pram tidak ada apa-apanya. Om benar, perusahaan milik Om Pram tidak ada apa-apanya tanpa saham milik Papa. William mengangguk setuju. Setelah itu mereka kembali berbincang sekaligus untuk merencanakan sesuatu. Hari ini setelah pulang bekerja, Widya benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Ia benar-benar ingin bertemu dengan Fiora, putrinya sendiri. Itu sebabnya Widya memutuskan untuk ke rumah Ferdi sebelum pulang ke apartemen. Tak peduli nanti Ferdi mengizinkan atau tidak. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, kini Widya sudah sampai. Wanita itu melangkah menuju teras, ingin menerobos masuk ke dalam, tapi Widya urungkan. Ferdi pasti tidak akan terima, bisa-bisanya nanti diusir dengan sangat terpaksa. Widya memencet bel rumah mantan suaminya itu. Mau apa kamu datang ke sini? Ferdi, yang juga baru pulang, seketika langsung menghampiri mantan istrinya yang tengah ada di teras. Mau bertemu dengan Fiora. Memangnya kenapa? Aku mamanya, jawab Widya. Hanya ingin bertemu saja kan? Tidak untuk macam-macam. Ferdi menatap mantan istrinya dengan tatapan mengintimidasi. Ferdi harap khawatir jika nantinya Widya akan mempengaruhi Fiora untuk ikut. Iya, Widya mengangguk. Setelah itu Ferdi membuka pintu rumahnya dan melangkah masuk ke dalam, tentunya dengan diikuti oleh Widya. Wanita itu berjalan mengekor di belakang mantan suaminya. Kamu tunggu di sini, titah Ferdi. Laki-laki itu meminta mantan istrinya untuk menunggu di ruang tamu. Baik, Widya mengangguk, lalu memilih untuk menjatuhkan bobotnya di sofa, sedangkan Ferdi bergegas masuk ke dalam untuk memanggil putrinya. Selang 5 menit, orang yang Widya tunggu datang. Jujur, Fiora cukup malas untuk bertemu dengan ibunya, tapi bagaimanapun juga, Widya tetap ibunya. Itu sebabnya Fiora setuju untuk menemuinya, walau hanya sebentar. Widya yang melihat putrinya datang, seketika bangkit dan langsung memeluknya. Mama kangen banget sama kamu sayang, bagaimana kabarmu? Widya membelai wajah putrinya dengan lembut. Seperti yang Mama lihat, aku baik-baik saja, kata Fiora. Widya tersenyum lalu membawa putrinya untuk duduk. Fiora, apa kamu betah tinggal sama Papa? Pertanyaan yang Widya lontarkan mampu membuat Fiora mengernyitkan keningnya. Betah mah, Papa baik. Kak Revan juga baik, aku juga sering ke rumah Kak Maura. Memangnya kenapa mah? Fiora balik bertanya. Wanita itu merasa risih dengan pertanyaan yang diajukan oleh ibunya itu. Kamu tidak mau tinggal sama Mama, sama Kak Aldo? Widya berusaha untuk membujuk putrinya, berharap Fiora berubah pikiran. Maaf Ma, aku lebih nyaman tinggal sama Papa, ujar Fiora. Mendengar itu Widya mendengus kesal, entah dengan cara apa untuk bisa membujuk putrinya itu. Kalau Mama memaksa bagaimana? Widya menatap putrinya yang duduk di sebelahnya. Mama ingin kamu tinggal sama Mama, kalau tidak Maurah yang akan menanggung akibatnya, ancam
memberikannya. Seketika mata Fiora melotot. Ibunya memang tidak pernah berubah. Jika dengan cara baik tidak berhasil memenuhi keinginannya, maka cara lain pasti akan dilakukan. Pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu ingin Maura selamat, ikut dan tinggal sama mama. Kalau tidak, kamu akan tahu sendiri nanti. Widya menatap tajam putrinya yang sedari tadi masih diam. Entah apa yang ada di benak Fiora saat ini.